Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Bertemu lagi bersama Kak Nur. Bersama Kak Nur, belajar fisika lebih menyenangkan. Jadi di sini kakak akan melanjutkan materi kita pada subtopik materi gaya magnet. Nah, di sini kita akan membahas pada materi kedua, yaitu medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita lihat animasi singkat berikut ini. Kita perhatikan di sini ketika kawat dihubungkan dengan sumber tegangan, maka pada kawat ini akan mengalir arus listrik dengan arah dari kutub yang positif menuju ke kutub yang negatif. Kemudian di sekitar kawat ini, kawatnya berwarna merah akan menghasilkan medan magnetik ditandai dengan garis-garis melingkar. Warna abu-abu seperti ini dan putaran medan magnet yang terjadi di sekitar kawat lurus ini ditunjukkan oleh anak panah yang berwarna hijau. Untuk menentukan arah putaran medan magnetik yang terjadi di sekitar kawat yang lurus itu, kita pergunakan kaidah tangan kanan kita. Perhatikan di sini. Ibu jari itu dengan arah arus listrik selanjutnya. Lipatan jari yang lain ini atau arah putaran jari ini menunjukkan arah putaran medan magnet yang terjadi di sekitar kawat lurus yang panjang. Adik-adik kan udah selesai nih melihat video animasi singkat tadi. Selanjutnya mari kita lihat ulang nih judul materi kita, yaitu medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Sebagai pendahuluan, mengatakan bahwa kawat lurus yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet di sekitar kawat tersebut. Medan magnet termasuk besar vektor loh. Loh, kok gitu kak? Kok bisa? Ya kenapa? Jadi, medan magnet termasuk kebesaran vektor karena dia memiliki nilai dan arah. Medan magnet yang dihasilkan membentuk lingkaran mengelilingi kawat dan arahnya itu ditentukan menggunakan kaidah tangan kanan pada gaya Lorentz yang kakak sampaikan pada video sebelumnya loh. Perhatikan gambar kaidah tangan lagi nih ya. Misalkan kita kawat lurus nih, arahnya vertikal. Kemudian kawat lurus ini kita misalkan mengaliri arus listrik yang arahnya ke atas. Maka ibu jari itu menunjukkan arah arus listrik yang ke atas dong. Selanjutnya kita perhatikan lagi lipatan jari lainnya. Nantinya ini akan menunjukkan arah dari medan magnetnya yang terjadi di sekitar kawat lurus, di mana disebutkan bahwa medan magnet ini yang dihasilkan membentuk lingkaran mengelilingi kawat. Jadi mari kita perhatikan selanjutnya itu perjanjian tanda arah untuk medan magnet. Jadi yang pertama itu adalah tanda cross. Seperti tanda cross ini mengartikan bahwa arah medan magnet itu menjauhi pengamat atau juga bisa disebutkan arah medan magnetnya masuk ke bidang pengamatan. Kemudian yang kedua ada tanda dot. Tanda dot ini simbolnya adalah tanda doturnya bahwa arah medan magnet itu mendekati pengamat atau bisa juga arah medan magnetnya itu keluar dari bidang pengamat. Kita perhatikan di gambar sini ada sepotong kawat lurus yang panjang yang arahnya vertikal. Maka di daerah itu atau sekitar kawat itu akan menghasilkan arah medan magnet yang arah medan magnetnya kita misalkan ada dua sisi. Ada dua di antara kawat, misalnya daerah P dan daerah Q. Di mana daerah P itu adalah daerah di sisi kiri kawat yang menyatakan daerah yang dikirim. Kemudian daerah Q yang di situ adalah daerah di kanan kawat. Selanjutnya kita perhatikan untuk arah arus yang ke atas. Kemudian ibu jari itu searah arus listrik yang ke atas. Maka semua titik yang tepat berada di daerah P itu akan menuju ke pengamat dengan simbol dot seperti di sini. Kemudian semua titik yang berada di titik kanan kawat yaitu daerah Q itu akan memiliki arah menjauhi pengamat atau bisa juga disebutkan masuk ke bidang pengamatan. Kalau misalnya arahnya arus listriknya dibalik, ya awalnya ke atas sekarang malah ke bawah, maka daerah
yang dikirim kawat ini nanti akan memiliki arah magnet yang berbeda. Dimana sekarang kita perhatikan arah harusnya sudah ke bawah, maka daerah Q-nya itu akan berpindah ke tempat yang menjadi daerah P. Maka di daerah Q sekarang itu semua arah medan magnet itu adalah menjauhi pengamat. Ya, menjauhi pengamat. Kemudian di daerah P ini semua medan magnet itu akan mendekati pengamat medan magnet di sekitar kawat berarus. Misalnya gini, jika ada sebuah kawat yang lurus yang dialiri arus listrik, misalnya alurnya itu ke atas seperti gambar ini, maka sesuai dengan aturan tangan kanan, maka arah putaran medan magnetnya itu terjadi sekitar kawat ini. Dan seperti ini dan berlawanan dengan putaran jarum jam. Selanjutnya kita mengambil titik yang berada di sekitar kawat tersebut. Lalu kita jadikan jadi titik P. Jadi titik P ini adalah suatu titik di kawat. Jadi kita misalkan jarak yang tegak lurusnya itu jarak sejauh A. Maka di titik P ini nilai atau besar induksi magnetiknya bisa kita tentukan B sama dengan μ0 dikali I per 2pi dikali A, di mana B itu adalah kuat medan magnet dengan satuan Tesla atau T, lalu μ0 ini adalah permeabilitas ruang hampa yang sudah ditentukan dengan μ0 nya itu sama dengan 4pi dikali 10 pangkat min 7 Wb per ampere dikali meter. Kemudian I nya ini ada arus listrik, lalu A nya ini adalah jarak titik terhadap kawat. Materi mengenai medan magnet pada sekitar kawat berarus listrik. Kakak harap kalian mengerti apa yang kakak sampaikan dan dapat memahaminya secara baik. Kakak akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.